Lalu apa kata beliau? Kata pensyarah ini, nama imamnya Imam Ibn Ajibah, ya. Imam Ibn Ajibah mengatakan, beda orang awam dengan orang arif. Orang awam yang Islamnya hanya ingin yang indah-indah, dengan arif yang mengenal Allah, yang tahu seluk-beluk agama ini. Meskipun gak bisa baca kitab, semoga yang hadir malam ini tergolong arif. Amin, ya. Walaupun gak bisa nerjemah Quran, ya, gak apa salah. Nanti gak ditanya kok Pak, bisa gramatikal bahasa Arab gak dikubur, gak ditanya, ya. Yang ditanya, kamu kenal Allah tidak? Ya. Man Rabbuk, siapa Rabbmu? Apa kata beliau? Min adabil arif, ciri-ciri orang arif, orang yang bermakrifat, beda dengan orang awam. Allah yastaghrib syai'an min tajalliyatil haqq, tidak pernah merasa aneh, tidak pernah merasa sulit menerima apapun yang Allah tajallikan, yang Allah tampakkan, yang Allah mau. Ya, anak saya diambil Allah, kan Allah yang mau Pak. Apalagi nih kejadian kita, guru saya diambil Allah, apa saja, ada yang dikasih, ada yang diberi, ada yang lahir, ada yang mati, begitu terus. Kita nggak bisa menahan sama sekali takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang yang masih merasa aneh, berarti dia orang yang awam. Nah, saya sering menjelaskan dulu, ada namanya Jamal, ada Jalal, masih ingat? Ada Jamal, ada Jalal, masih ingat gak? Saya ulangin ya. Jamal, keindahan Allah, kebaikan-kebaikan Allah. Sedangkan Jalal, keindahan Allah tapi dalam ketegasannya. Kalau Jamal, keindahan Allah dalam kelembutannya. Nah, kita ulangi terjemahannya ya. Kalau Jamal, Jalal secara harfiah, Jamal indah, Jalal mulia. Tapi bahasa Indonesia kita memang agak kurang kaya dalam menerjemahkan bahasa Arab. Karena Karim diartikan mulia, Aziz diartikan mulia. Terus apa perbedaan tiga kalimat ini? Lain. Kenapa iblis bertawassul dengan sifat izzah, bukan dengan karam? Bikaramika, dengan kemuliaanmu, Karim. Karena lain makna Aziz dengan makna Karim. Apalagi Jalal dan Jamal. Ya, Jalal, Jamal. Jamal itu kita berkumpul malam ini. Enak kan? Kalau ngaji-ngaji doang enak. Coba antum diajak berjuang, mau nggak? Siapa yang mau diajak berjuang? Kalau ngaji itu Jamal. Diajak berjuang, bikin pesantren, bikin pergerakan dakwah. Siapa yang mau pahit-pahitan begitu? Bukan hanya itu, perjuangan itu nggak harus politik, karena politik itu fardu kifayah, dan saya memandang diri saya tidak layak untuk terjun ke politik praktis, karena saya tidak ada pendidikan itu dan tidak pernah masuk organisasi pra politik juga nggak pernah. Ya, maka kita ngambil bagian yang lain, yang ini juga fardu kifayah. Nah, ini adab nanti antum ketemu guru manapun, jangan paksa dia memilih pilihan kita atau membicarakan politik ala kita, karena mungkin siapa tahu dia tidak menguasai. Tapi beberapa ustadz karena ingin menyenangkan jamaahnya, dia terpaksa kemudian bermujamalah, ya. Mujamalah itu ngenak-ngenakin temen lah, padahal dia nggak begitu-gitu amat. Tapi lama-lama kalau ketemunya komunitas begitu terus, setiap hari begitu lagi, besok begitu lagi, jadi karakter. Dia takut menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Inilah yang terjadi pada guru yang mengikuti selera muridnya, ya. Bukan murid mengikuti hidayah yang dibawa gurunya. Kalau guru nggak bawa kayak selera, dia pakai hidayah, mau pahit juga diajarin. Tapi kalau mental ya murid enggak, ya. Nah, ini bahagianya orang yang mental murid jadi guru, mental murid jadi guru, nggak siap dibenci, nggak siap berbeda dengan orang lain, nggak siap beda dengan muridnya, takut nggak diundang lagi. Gimana Pak? Baik. Jamal, ya beginilah. Ini Jamal, nggak ada pengorbanan. Antum korbannya cuma berangkat dari rumah ke sini.
Kalau beragama cuma itu, gampang sekali beragama itu. Maka beragama harus ada pengorbanan. Kadang korban perasaan, nggak hanya korban duit. Kalau korban duit orang biasa, korban perasaan ini yang paling berat. Ya, karena perasaan itu bagian dari yang disebut nafs, jiwa, ego. Ego ini harus disembelih. Ego itu harus dibakar. Kalau enggak, dia akan merongrong. Dia seperti anjing liar, anjing gila yang ada dalam diri. Ya. Kalau kita tidak tundukkan dia akan menguasai kita. Nah, itu sebabnya ketika orang berjuang itu banyak yang berguguran. Kalau sudah jadi sebuah pergerakan, apakah namanya thariqah, apakah majelis zikir, apakah pesantren, majelis dakwah, majelis selawat, itu akan banyak begitu. Sesama jamaah diuji, sesama pengurus diuji. Ya. Pengurus gimana Pak? Udah kena ujian belum? Udah kan? Ya. Kadang ada yang nggak sepakat, Ustadz tuh kenapa diundang? Nah nanti begitu juga. Ya, siap-siap namanya berjuang. Orang berjuang harus berkorban. Ya. Nah, itu namanya jalal. Jalal itu ketika menemukan sesuatu yang jiwa kita bilang gak enak, tapi ruh kita bilang itu enak. Itu kemerdekaan dia. Jadi kapan ruh kita yang merdeka? Jika jiwa ini merana. Jika jiwa kemudian disudutkan terus, jiwa kemudian dididik terus sampai kemudian dia menjadi patuh kepada ruh, baru ruh kita merdeka. Inilah yang disebut al-insan al-kamil, manusia yang sempurna. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sedang proses ke sana. Semoga Allah mudahkan, ya. Jadi kalau jamal apa tadi? Keindahan Allah dalam kelembutannya, takdir-takdir yang indah, ya. Menikah itu takdir yang indah. Bener, ya. Tapi hidup seret takdirnya indah gak? Enggak indah. Katanya dulu susah senang mau bersama, ya. Giliran susah. Nah, maka siapa yang sedang mengalami itu ingat-ingat. Apa saja. Menikah itu jamal. Ketika konflik terjadi itu namanya jalal. Ya, kita nikmati itu, jalani semampu kita. Ya. Ada yang jomblo nggak ngerti ya. Ya. Terente ngerti jom ya. Insyaallah. Semua itu cara Allah mengenalkan dirinya. Semua itu cara Allah berbicara kepada makhluk. Jadi apapun takdir kita, apapun kejadian kita, itu cara Allah berbicara kepada kita. Ya. Seakan-akan Allah mengatakan ana ma'akum. Kan di Quran wa huwa ma'akum ainama kuntum. Aku bersamamu, dia bersamamu dimanapun kamu berada, kapanpun kamu berada. Jadi saat seneng jangan lupa, saat susah jangan lupa juga. Ya. Ada yang ngomong begini, saya sudah sholat, sudah zikir, sudah tahajud, sudah haji, sudah umroh, sudah bangun ini, sudah bantu ini, sudah ngaji, kenapa saya masih kena sakit ya? Hati-hati, hati-hati ngomong begitu. Ya. Tubuh ini fitrahnya nanti sakit, mau apa aja. Hatta dokter nggak bisa menahan penyakit jika tubuh dalam dirinya, nggak akan bisa. Ustadz ahli ruqyah kalau memang takdirnya sudah kena sakit juga, sama aja. Ya, ada orang paling ajaib nyembuhin orang, saya udah ketemu, tapi dia sakit juga, dan sakitnya hampir semua penyakit yang orang diobati ada di dia. Ujiannya lebih berat. Ya. Kenapa? Dia dipuji bisa mencabut penyakit orang. Ternyata bukan dia cabut, dia isep. Masuk ke badannya semua, ya. Maka adalah sebuah riwayat yang menyebutkan ayuhan nas, ini dinisbatkan kepada Nabi SAW dalam satu khutbah, wahai manusia, inna hadhihi dar darul tiwa la darus tiwa. Wahai manusia,
ini bumi, ini dunia adalah negeri yang penuh kerusakan, bukan negeri tempat istiwa, tempat kamu tinggal. Maka Nabi kita sering dengar dari kecil ya, kun fid dunya ka'annaka gharib ya. Dulu saya Zainuddin MZ tuh sering baca hadis tuh ya. Jadilah engkau di dunia hidup seperti gharib. Apa arti gharib? Orang asing. Orang asing yang gak mungkin dia berpikir akan tinggal lama. Enggak antum yang mau keluar, dunia ini ingin mengeluarkan kita. Kita gak mau keluar nih, dunia ini yang mengeluarkan kita sudah ya. Dan kita sudah sering sampaikan bahwa kenapa mati itu menjadi menyakitkan? Karena orang yang mati ini hatinya masih terikat dengan dunia. Maka ketika diputus oleh malaikat maut, itu yang menyakitkan ya. Nah, mulailah melepas itu sedikit demi sedikit ya. Bukan melepas hidup dunianya, bukan melepas kalau kita diberi kemewahan oleh Allah, nikmat, bukan itu, tapi bergantungnya kalbu kepada yang bagian-bagian itu. Silakan hidup nikmat, hidup nyaman, silakan pakai kendaraan, silakan semua, tapi kalbunya jangan di situ. Kalbunya kepada pemberi nikmat. Kan sama aja orang mendapat nikmat syukur dengan sabar karena dapat musibah, kan sama aja. Hidup seret sabar, hidup nikmat syukur, itu sama Pak. At-ta'imus syakir kas-sa'imus sabir. Orang yang dapat nikmat dan dia bersyukur, dia makan dia bersyukur, dia punya rumah dia bersyukur, dia punya semua fasilitas dia bersyukur, sama dengan orang yang sabar, yang dia sabar saat dapat musibah. Sama aja kan, sama-sama aja sebenarnya. Yang diuji cuma satu, engkau kolbumu berkiblat kepada Allah atau kepada musibah, atau sebaliknya nikmat, itu sama aja ya. Maka banyak orang dapat nikmat secara zahir, batinnya sedang disiksa. Dia dapat nikmat zahirnya tapi batinnya gelisah. Kenapa? Kolbunya tidak bersama Allah, hidupnya sempit, perasaannya sempit aja ya. Ada orang hidupnya terlihat susah tapi kolbunya selalu bersama Allah. Yang kamil sempurna, apapun keadaannya dia bersama Allah, nggak mandang-mandang saat ya, nggak mandang-mandang saya pengennya yang enak-enak aja deh gitu. Kalau udah ngaji hikam jangan gitu lagi ya. Kenapa? Antum suka nggak suka, takdir itu pasti baik buruk, dua-duanya muter. Disuka, dibenci, dapat kebaikan, dapat keburukan, dapat kerja, nggak dapat kerja, dapat nikmat, nggak dapat nikmat. Dua-dua aja muter aja terus. Suka nggak suka pasti terjadi. Maka karena suka tidak suka dia datang, harus siapkan ilmunya. Nah, kalau orang ada menyebut soft skill, ini apa sebutannya ini? Ya, soft skill itu kemampuan, skill-skill yang halus dalam diri. Ini lebih dari itu, lebih halus dari itu. Kalau orang-orang menyebut ada supranatural, apalagi? Nah, kalau ilmu ini supernatural, ya. Barangkali kalau diistilahin ya.